Seorang penjaga boneka yang katanya berhantu ditemukan meninggal secara misterius dalam kamar hotelnya. Terakhir, sang penjaga memang sempat memegang boneka tersebut. Banyak yang mengira kalau dia terkena kutukan yang mengerikan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Di video ini saya akan membahas secara lengkap salah satu kasus yang penuh misteri. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang pria ditemukan meninggal secara misterius dalam kamar hotelnya. Pihak yang berwenang yang menangani kasus ini merasa ada yang sangat ganjil. Karena nggak ada luka satupun di tubuh pria tersebut. Dan nggak ada apapun dalam kamar yang menunjukkan adanya tindak kriminal. Misalkan alat-alat yang berbahaya atau obat-obatan yang terlarang. Nggak ditemukan juga adanya tanda-tanda masuk secara paksa. Ditambah lagi nih teman-teman, pria ini ternyata bukan orang biasa. Namanya Dan Rivera. Usianya 54 tahun dan dia juga dikenal sebagai penjaga boneka paling berbahaya sedunia, yaitu boneka Annabelle. Boneka Annabelle dikenal sebagai boneka yang dirasuki roh jahat yang katanya nih paling ganas. Banyak kasus-kasus kriminal aneh yang dipercaya itu disebabkan boneka Annabelle. Masalahnya, Dan kehilangan nyawanya setelah membawa boneka Annabelle untuk sebuah pameran supranatural. Pihak yang berwenang pun kemudian mengevakuasi jasadnya Dan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik. Sementara itu mereka juga segera melakukan penyelidikan. Pertama-tama meminta keterangan pada orang yang pertama kali menemukan Dan, yaitu seorang petugas hotel. Menurut keterangan petugas ini, saat itu dia diminta oleh salah satu staf pameran untuk mengecek keadaannya Dan. Karena Dan belum juga kembali ke area pameran. Petugas hotel tersebut kemudian langsung pergi ke kamar Dan untuk mengecek keadaannya. Di sanalah dia melihat Dan berbaring di atas kasurnya. Awalnya petugas ini mengira kalau Dan hanya ketiduran. Mungkin taruh pulas sampai nggak dengar waktu ditelepon. Tapi ketika petugas hotel mencoba bangunkan Dan, sama sekali nggak ada respon. Dan ketika dicek badannya sudah dingin, sudah mulai kaku dan nadinya sudah nggak ada. Udah pasti, petugas hotel tersebut pun panik. Dia segera memanggil tim medis. Sayangnya, setelah usaha keras dari tim medis, Dan nggak bisa diselamatkan. Dia dinyatakan meninggal di tempat. Pihak yang berwenang pun kemudian juga minta keterangan pada rekan-rekan kerjanya Dan. Dari keterangan mereka beberapa hari sebelum itu katanya Dan ini baik-baik aja kok. Sehat, semangat. Bahkan dia juga bercanda dan bercengkrama seperti biasa. Sama sekali nggak kelihatan aneh, nggak kelihatan sakit. Semuanya normal kok. Dan semua pun berubah di hari H tur tersebut. Awalnya Dan masih menyapa para pengunjung dan juga menjelaskan tentang kisah boneka Annabelle. Tiba-tiba aja Dan bilang ke teman-temannya kalau dia nggak enak badan. Dia minta izin untuk kembali ke kamar hotelnya untuk istirahat sebentar. Dan gak ada yang menyangka teman-teman kalau itu akan jadi saat terakhir teman-temannya melihat Dan. Setelah beberapa jam istirahat di kamar, Dan gak juga kembali ke lokasi pameran. Udah pasti teman-temannya khawatir dan barulah mereka meminta salah satu staf hotel untuk mengecek keadaannya Dan. Dan seperti yang saya ceritakan sebelumnya, Dan ditemukan tidak bernyawa dalam kamar hotelnya. Ini pertanyaannya teman-teman, kenapa Dan bisa tiba-tiba saja meninggal dunia? Kalau bukan karena tindakan kriminal, apa ada sesuatu yang lain di balik hilangnya nyawa Dan? Banyak yang mulai curiga jangan-jangan Dan dihilangkan nyawanya oleh Annabelle. Seperti yang sudah ceritakan tadi, boneka Annabelle ini bukan sekedar boneka biasa. Selama lebih dari 50 tahun, boneka ini dipercaya sebagai benda yang berhantu dan sudah menyebabkan berbagai macam kejadian mengerikan yang memakan korban. Dan boneka ini gak boleh disentuh sembarang orang. Dan ini adalah salah satu dari sedikit orang terpilih yang bisa dan berani menyentuh boneka Annabelle secara langsung. Tapi katanya nih beberapa hari sebelum meninggal dunia, Dan sempat bilang pada salah seorang temannya, "Saya rasa kok ada yang beda ya hari ini. Saya nggak tahu kenapa, tapi Annabelle tuh kayak lebih berat daripada biasanya ya."
Kata-kata itu sekarang terasa sangat mengerikan teman-teman. Apakah Dan mulai menyadari kok memang ada sesuatu yang salah dengan boneka itu? Seperti biasa, mulailah banyak rumor yang akhirnya menyebar. Apalagi Annabelle diisukan pernah menjadi sosok di balik beberapa kasus yang mengerikan. Salah satu contohnya adalah kasus pertama atau asal-usul boneka Annabelle. Jadi ada seorang perawat namanya Donna. Dia menerima hadiah ulang tahun dari ibunya, yaitu sebuah boneka berambut merah yang terbuat dari benang. Bonekanya sebenarnya nggak ada yang aneh. Wajahnya senyum, ceria, kelihatan seperti boneka biasa. Dan memang yang paling khas dari boneka itu adalah senyumnya. Memang awalnya nggak ada yang aneh. Boneka itu dibawa oleh Donna ke apartemen. Tapi katanya dalam hitungan hari, Donna dan teman sekamarnya yang namanya Angie mulai melihat nih hal-hal yang nggak masuk akal. Mulai dari boneka itu sering pindah tempat sendiri. Kadang-kadang tangannya berubah posisi. Dan kadang-kadang dia muncul di kamar lain. Sampai satu hari mereka menemukan ada catatan kecil dengan tulisan, "Tolong saya." Donna sama Angie merasa ketakutan luar biasa dengan hal yang akhir-akhir ini sering mereka lihat. Mereka mengira kalau ada sesuatu yang sangat aneh dari boneka tersebut. Karena tadi, semua itu bermula ketika Donna membawa boneka Annabelle ke apartemennya. Akhirnya Donna sama Angie pun memanggil seorang ahli spiritual. Dari sana diketahui bahwa roh bernama Annabelle itu menghuni boneka tersebut. Annabelle katanya adalah seorang anak perempuan yang mengaku kalau dirinya meninggal secara tragis di sekitar gedung apartemen. Mendengar ini awalnya Donna merasa kasihan. Dia putuskan untuk membiarkan roh itu tinggal di dalam bonekanya. Dalam hatinya Donna, apa sih yang kira-kira bisa terjadi? Tapi ternyata keputusan itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya Donna. Karena sejak Donna mengizinkan si Annabelle tinggal dalam boneka, suasana apartemennya berubah drastis. Makin lama, makin mengerikan. Salah satu teman yang bernama Lu bahkan diserang saat tidur. Lu mengaku terbangun karena merasa dicekik oleh sosok gaib. Dan keesokan harinya tubuhnya penuh cakaran. Padahal gak ada orang lain dalam kamarnya Lu. Akhirnya karena situasi sudah semakin kacau, Donna dan temannya manggil ahli spiritual paling terkenal di dunia, Ed dan Lorraine Warren. Setelah menyelidiki boneka Annabelle, Ed Warren menyembuhkan satu hal, kalau boneka itu tidak dirasuki oleh roh anak kecil. Yang masuk ke boneka itu adalah satu entitas yang bukan arwah manusia, melainkan makhluk jahat yang ingin menguasai tubuh manusia dengan memanfaatkan boneka sebagai perantara. Ed sama Lorraine langsung mengambil alih boneka tersebut. Mereka simpan dalam sebuah kotak kaca suci di museum pribadinya mereka. Dari sinilah boneka itu dikenal sebagai boneka Annabelle. Tapi cerita tentang Annabelle nggak berhenti sampai di sana. Karena sejak berada dalam museum pun Annabelle tetap menyebar teror. Beberapa pengunjung melaporkan mereka tuh mengalami gangguan setelah melihat atau mengetuk kaca penyimpanan boneka Annabelle. Salah satunya katanya ada seorang pemuda yang sok jago di depan pacarnya, diejeklah itu boneka Annabelle. Menurut keterangan Lorraine Warren, pemuda itu menantang boneka Annabelle sambil mengetuk kaca keras-keras kayak digedor-gedor gitu. Terus dia bilang, "Kalau kamu bisa, coba sakitin saya." Beberapa jam kemudian pemuda itu meninggal dunia secara tragis karena kecelakaan motor. Dan sejak saat itu, aturan di museum pun semakin diperketat. Gak boleh mengetuk kaca dan gak boleh menantang Annabelle. Bertahun-tahun kemudian setelah pasangan Warren wafat, museum pun ditutup karena alasan keamanan dan juga perizinan kota. Tapi boneka Annabelle tetap dijaga oleh anggota keluarga mereka yang lain. Setiap kali nih boneka ini harus keluar dari kotak, entah untuk keperluan pameran, itu ritual perlindungan dan doa khusus harus dilakukan, gak boleh enggak. Maka wajarlah sampai sekarang Annabelle disebut sebagai boneka paling berbahaya di dunia. Jadi kira-kira teman-teman, apakah kasus Dan ini itu adalah ulah dari Annabelle? Banyak rumor, gosip, desas-desus yang akhirnya berkembang tentang hilangnya nyawa Dan. Ada yang bilang boneka Annabelle sempat menghilang dari kotaknya ketika Dan meninggal dunia. Bahkan ada juga yang menyebar foto palsu atau hoax seakan-akan kamar hotel Dan penuh dengan simbol yang aneh. Bahkan ada juga yang memotong rekaman suara Dan dan menyebarkannya seakan-akan dia dirasuki oleh Annabelle. Tapi di antara semua gosip itu banyak orang lupa bahwa di balik misteri hilangnya nyawa Dan ada seorang manusia biasa yang mungkin saja kehilangan nyawa karena sudah waktunya. Yang pasti,
Hilangnya nyawa Dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga dan juga teman-temannya. Pihak yang berwenang akhirnya menyatakan kalau Dan kehilangan nyawa karena sebab yang alami. Karena berdasarkan hasil otopsi awal dan juga penyelidikan pihak yang berwenang, nggak ada hal yang kelihatan mencurigakan. Tapi justru karena inilah teman-teman, kasus ini menyimpan pertanyaan yang sangat mengganggu dan membuat penasaran. Kok bisa ya seseorang yang kelihatan sehat, nggak mengalami kecelakaan, apalagi kekerasan, tiba-tiba aja meninggal dunia tanpa ada tanda-tanda fisik sama sekali. Teman-teman, sebagai dokter forensik, saya cukup sering mendapati kasus seperti ini. Kejadian ini biasa disebut dengan hilangnya nyawa secara mendadak dan tidak terjelaskan, atau sudden unexplained. Dan memang, satu-satunya cara untuk mengetahui penyebab pasti korban kehilangan nyawa adalah dengan otopsi yang lengkap, di mana ada serangkaian tes yang dilakukan seperti pemeriksaan semua organ tubuh, pencarian tanda sakit tersembunyi, juga tes toksikologi untuk mengetahui apakah ada zat berbahaya dalam tubuhnya korban. Sampai saat ini pihak forensik memang sedang melakukan otopsi yang lengkap. Hanya saja prosesnya makan waktu 8-10 minggu, karena memang harus ada berbagai macam pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Tapi secara medis teman-teman, ada beberapa kemungkinan yang sering menjadi penyebab utama hilangnya nyawa secara mendadak. Misalnya, serangan jantung mendadak yang terjadi jika ada penyumbatan total pada pembuluh walaupun korban nggak punya riwayat sakit sebelumnya. Ingat, penyakit jantung itu katanya penghilang nyawa yang paling senyap. Kadang-kadang gejalanya nggak kelihatan sama sekali. Ada juga gangguan irama jantung fatal yang bisa menyebabkan jantung berhenti dalam hitungan detik. Atau bisa juga benjolan di pembuluh otak yang pecah secara tiba-tiba, menyebabkan bocoran cairan tubuh di dalam tanpa sempat memberikan gejala awal. Tapi ada satu lagi nih penyebab yang cukup jarang dibicarakan tapi sangat mungkin terjadi. Itu namanya Sudden Arrhythmic Syndrome, SADS. SADS adalah kondisi langka di mana seorang tiba-tiba aja meninggal karena gangguan listrik pada jantung tanpa ditemukan kelainan struktural apapun pada saat otopsi. Dan inilah yang sering terjadi pada kasus orang-orang yang tampak sehat tapi tiba-tiba saja meninggal tanpa ada tanda-tanda khusus sebelumnya. Dari data yang ada, pria paruh baya seperti Dan yang mengalami tekanan psikis atau beban pekerjaan yang tinggi punya resiko lebih besar mengalami kondisi seperti ini. Apalagi kalau korban sebelumnya nggak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Dengan dilakukan otopsi secara menyeluruh, hal-hal tersebut bisa diketahui. Dan kasus ini semoga saja akan ada kejelasan. Tapi ingat ya teman-teman, selain tekanan fisik, tekanan emosional juga bisa mempengaruhi kesehatan jantung kita. Meskipun Dan dikenal sebagai orang yang tenang dan kuat, gak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya itu gak mengalami stres. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres yang berat itu bisa mengganggu keseimbangan sistem saraf, meningkatkan tensi dan juga mempercepat kerusakan pada pembuluh. Bahkan ada istilah medis untuk kondisi ini, namanya broken heart syndrome. Ini adalah kondisi di mana jantung tiba-tiba aja melemah karena stres emosional yang besar. Kondisi ini bisa menyerang siapapun bahkan tanpa tanda-tanda kelainan jantung sebelumnya. Dan kalau nggak ditangani bisa menyebabkan gagal jantung akut dan hilangnya nyawa dalam waktu yang singkat. Apa yang terjadi sama Dan? Apakah tubuhnya akhirnya menyerah karena beban emosional yang selama ini dia simpan? Satu pesan saya teman-teman, tunggu aja hasil pemeriksaan lengkapnya nanti. Jangan mengira-ngira, apalagi sampai menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di satu hal yang pasti, tubuh manusia bisa kelihatan tenang di luar tapi menyimpan badai di dalam. Dan kalau badai itu datang tanpa peringatan, nggak ada waktu untuk berteriak atau minta tolong. Saya harap kasus ini segera mendapat kejelasan. Doa saya untuk keluarga Dan supaya mereka semua diberikan kesabaran. Teman-teman, di dunia ini masih banyak yang kita belum sepenuhnya mengerti baik tentang tubuh manusia ataupun tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Maka itu penting untuk menjaga keseimbangan antara percaya pada sains dan tetap menghargai ruang untuk hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena kadang tubuh yang kelihatan sehat di luar bisa menyimpan tekanan, beban, dan juga luka yang nggak pernah diungkapkan. Itulah sebabnya kita nggak boleh meremehkan stres, kelelahan, atau rasa cemas yang terus dipendam. Istilahnya jangan overthinking. Sayangi tubuh teman-teman sekalian. Karena nih dalam banyak kasus hal yang membuat tubuh menyerah itu bukan luka fisik, melainkan beban yang nggak pernah dibagi. Jadi sebelum kita sibuk menebak-nebak misteri di luar sana, mari lebih dulu jaga tubuh dan juga jiwa kita sendiri. Karena kadang-kadang yang paling menyeramkan adalah apa yang sedang kita pendam dalam hati.